Jadi kita lanjutkan materinya. Jadi kita akan membahas mengenai metode kelima dan keenam. Namun sebelumnya saya akan masuk ke, saya jelaskan sedikit ya, pengenalan mengenai metode reduksi Crotts yang merupakan salah satu dari dua metode dekomposisi LU. Ya, jadi metode keempat yaitu metode dekomposisi LU itu sebenarnya ada dua cara yang dapat kita lakukan. Jadi yang pertama adalah metode LU Gauss, ya, yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran untuk bagian pertama. Dan yang kedua, cara kedua yaitu metode reduksi Crotts. Nah, bedanya antara metode LU Gauss dan metode reduksi Crotts. Jadi kalau metode LU Gauss itu kita mereduksi matriks A menjadi matriks L dan U dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, kalau metode reduksi Crotts kita mereduksi matriks A menjadi matriks L dan U dengan menggunakan rumus. Jadi ada rumus untuk metode reduksi Crotts. Nah, namun saya tidak akan membahas itu lebih jauh karena metode dekomposisi LU cukup diwakili oleh satu metode saja, yaitu metode LU Gauss. Nah, sekarang kita akan metode kelima dan keenam, yaitu metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Saya gabung saja karena prinsipnya hampir sama. Ya, cuman berbeda sedikit. Jadi misalkan ada sistem persamaan linear seperti ini, ya. Jadi kita akan di mana ada sampai n variabel, oke, dan n persamaan. Nah, jadi kita akan menentukan x1 sampai xn itu berapa. Nah, jadi caranya, untuk persamaan pertama kita akan menentukan x1-nya. Untuk persamaan kedua kita akan tentukan x2-nya dan seterusnya ya. Jadi A11 x1, ya, ini saya ambil k tambah 1 itu sama dengan B1, atau enggak perlu ditulis ini supaya enggak bingung ya. Itu sama dengan B1 dikurang A12 x2 ditambah kurang A13 x3 dan seterusnya A1n xn. Sehingga diperoleh x1-nya saya pakai k tambah 1 ya, karena kita pakai sistem iterasi. Ya, berarti B1 dikurang A12 x2 dikurang A13 x3 kurang dan seterusnya A1n xn per, ya, A11. Nah, untuk x2 berarti saya ambil A22 x2. A22 x2 itu sama dengan B2 dikurang A21 x1 kurang A23 x3 kurang A2n xn. Sehingga diperoleh x2 itu sama dengan B2 kurang A21 x1 kurang A23 x3 kurang dan seterusnya A2n xn per A22. Nah, demikian seterusnya ya. Ini saya sesuaikan di sini x2 k tambah 1 ya, karena pakai sistem iterasi. Iya, jadi kita akan mendapatkan x1 dengan cara seperti ini, dengan rumus seperti ini, kemudian x2 juga dengan rumus seperti ini, dan seterusnya untuk xn.
xn K ditambah 1. Ya. Metode iterasi ini itu memerlukan beberapa kondisi ya, atau beberapa syarat. Jadi yang pertama, selain sistem persamaannya tentu saja, yang harus kita ketahui adalah tebakan awalnya. Ya, kita tidak akan lanjut untuk melakukan proses iterasi jika tebakan awalnya tidak ada. Jadi kita akan diberikan nilai awal berupa x0 ya, x1 0 ya, x1 0 dalam kurung x2 0 dan seterusnya. Kalau di sini itu sampai xn ya, xn 0 ya, kita akan diberikan nilai dari tebakan awal. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah syarat untuk berhenti iterasi. Syarat berhenti iterasi. Nah, biasanya syarat berhenti iterasi itu jika ada suatu nilai yang telah ditentukan itu lebih kecil dari epsilon. Ya, epsilon itu nilai yang ditentukan ya. Nah, seperti apakah syaratnya? Jadi seperti ini ya. Saya tuliskan. Nah, kalau adik-adik bisa buka bukunya halaman 179. Jadi di sini adalah xi K ditambah 1 kurang xi K per xi K ditambah 1. Itu harus lebih kecil dari epsilon. Ya, maksudnya begini. Jadi nilai, kalau misalnya x1, nilai x1-nya, atau saya ambil x2 saja ya. Nilai x2-nya dikurang x1. Jadi nilai x yang sekarang pada iterasi sekarang dikurang nilai xi pada iterasi sebelumnya dibagi nilai xi pada iterasi sekarang, itu dimutlakkan nilainya harus lebih kecil dari nilai epsilon yang telah ditetapkan di soal. Ya, saya pikir saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ya, karena mengenai metode iterasi ini itu sudah pernah saya bahas secara umum pada bab 2, yaitu mengenai pada bab 3, yaitu mengenai menentukan solusi persamaan nonlinear. Bersin. Alhamdulillah. Nah, baik. Yang selanjutnya untuk metode iterasi pada sistem persamaan linear ini, yang perlu kita ketahui bahwa kita harus mengetahui apakah sistem persamaan ini memang bisa dilanjutkan atau memang bisa digunakan metode iterasi atau tidak. Ya, karena ada sistem-sistem persamaan yang meskipun kita cari seperti apapun itu akan sulit mendapatkan solusinya. Ya, kondisi seperti itu namanya divergen. Jadi syarat agar sistem persamaan linear itu bisa untuk diselesaikan dengan menggunakan metode iterasi, baik iterasi Jacobi maupun iterasi Gauss-Seidel adalah jadi syaratnya bahwa dia harus dominan. Syarat cukup namanya, dia harus dominan secara diagonal. Nah, seperti apa maksudnya dominan secara diagonal? Saya jelaskan di sebelah sana. Jadi, dominan secara diagonal itu misalkan ada SPA seperti ini ya. Nah, kita perhatikan diagonal-diagonal utamanya 3, 4, dan 8. Ya, perhatikannya bahwa 3, nilai mutlak dari 3 itu lebih besar dari nilai mutlak. Kita ambil koefisien-koefisiennya ya. Nilai mutlak 1 ditambah nilai mutlak min 1. Ya, jadi 3 itu lebih besar dari 1 ditambah 1. Ya, betul. Kemudian untuk baris keduanya atau persamaan keduanya, ya, kita ambil diagonalnya, berarti di sini 4 ya. 4. Nah,
benarkah lebih besar dari 2? Nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 1. 4 benarkah lebih besar dari 2 ditambah 1? Iya, benar. Ya, jadi ini benar, ini juga benar. Kemudian untuk persamaan ketiga, ya kita ambil 8 ya. Apakah dia lebih besar dari nilai mutlak min 1 ditambah nilai mutlak 5? Iya, benar. Nah, persamaan linear yang seperti ini, sistem persamaan linear yang seperti ini dikatakan dominan secara diagonal. Bisa dipahami ya? Misalkan ya, kita langsung masuk ke perbedaannya dulu. Perbedaan metode antara iterasi Jacobi dengan iterasi Gauss-Seidel. Jadi misalkan ada sistem persamaan yang seperti ini yang terdiri dari 4 persamaan dan mempunyai 4 variabel. Nah, jadi saya bagi 2 ya. Jadi untuk menyelesaikannya, sebelah sini saya gunakan metode iterasi Jacobi, yang sebelah sana menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya ya, bahwa X1 itu persamaan untuk X1 diambil dari persamaan pertama, kemudian untuk X2 itu diambil dari persamaan kedua, dan seterusnya. Ya, jadi saya ke metode iterasi Jacobi, kita ke iterasi pertama dulu. Nah, jadi untuk mendapatkan X1 itu, ya ini adalah iterasi pertama simbolnya ya. Berarti di sini A1, 2, X2, 0. Ya, karena nilai X2 yang dimasukkan di sini adalah tebakan awal yang telah ditentukan di soal. Ditambah. Ya, kadang-kadang kalau misalnya di soal tidak diberikan tebakan awalnya, berarti kita yang diminta untuk menentukan sendiri tebakan awalnya. Iya. Berarti ini dikurang ya. Ini sama dengan B1, B2, B3, B4. Berarti di sini adalah B1 dikurang A1, 2, X2, 0. Ya, jadi nilai 0 di sini, X2 0 di sini kita ambil dari tebakan awal yang telah diberikan di soal. Ya, kadang-kadang ya di soalnya itu tidak diberikan tebakan awal. Jadi kita yang diminta untuk menentukan sendiri berapa besaran tebakan awal yang akan kita gunakan. Kemudian A1, 3, X3. Iya, masih menggunakan tebakan awal, dikurang A1, 4, X4. Ya, itu per A11. Ya, selanjutnya untuk X2. Ya, menandakan iterasi pertama. Di sini B2 dikurang A21 X1. Ya, kita menggunakan tebakan awal, nilai X1 yang merupakan tebakan awal, kemudian A23 X3 0 kurang A24 X4 0 per A22. Iya, dan seterusnya ke bawah untuk X3 dan X4 ya. Iya. Nah, bagaimana dengan metode iterasi Gauss-Seidel? Oke, saya ke sana. Baik, kita ke metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, seperti apa perbedaannya dengan metode iterasi Jacobi? Jadi kita ke iterasi pertama ya. Jadi X1 pada iterasi pertama adalah ya sama dengan metode iterasi Jacobi ya. B1 dikurang
A12 X2. Kita gunakan nilai X2 pada tebakan awal. Kemudian X3 sampai X4 ya, kita masih menggunakan nilai pada tebakan awal per A11. Ya, X2 pada iterasi pertama itu sama dengan B2. Ya, lihat rumusnya, B2 dikurang A21X1. Ya, B2 dikurang A21X1. Nah, perhatikan di sini bedanya ya. Jika pada iterasi Jacobi, ya, pada iterasi pertama semua nilai-nilai yang kita masukkan adalah baik X1, X2 sampai X4 adalah nilai-nilai pada tebakan awal kita. Nah, untuk metode iterasi Gauss-Seidel, ya, nilai yang kita masukkan adalah nilai yang telah kita dapatkan pada proses perhitungan. Ya, jadi misalnya X1 yang kita masukkan ke persamaan kedua untuk X2 ini adalah X1 dari iterasi pertama. Sorry ya, ini agak kurang fit juga. Ya, jadi bisa dilihat bedanya ya. A23 X3. Ya, untuk X3 kita masih mengambil nilai pada tebakan awal ya, karena kita belum mendapatkan nilai S3 sebelum-sebelumnya ya. Dikurang A14 X4, masih menggunakan tebakan awal ya, per anggap saja bagus ya, A22. Nah, begitu juga untuk X3 pada iterasi pertama. Oke, B3 dikurang ya A31 X1. Sekarang saya hapus saja A31X1 ya, kita ambil nilai pada X1 yang di sini pada iterasi pertama karena kita sudah mendapatkan nilainya di sini, dikurang A32 X2 ya, X2 kita ambil nilai pada iterasi pertama. Oke, kemudian dikurang A34 X4. Sorry, kenapa 14 di sini, 24 di sini ya? Iya, kita mengambil nilai untuk tebakan awal. Iya, karena X4 belum kita dapatkan pada proses sebelumnya. Per A33. Iya. Demikian seterusnya untuk X4 ya. Nah, kalau X4 tentu saja nilai yang kita masukkan adalah X1 pada iterasi pertama, X2 pada iterasi pertama, dan X3 pada iterasi pertama. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, demikian juga untuk iterasi kedua dan seterusnya ya. Jadi iterasi kedua untuk metode iterasi Jacobi ya, jadi kita mengambil nilai-nilai pada iterasi sebelumnya secara konsisten. Jadi misalnya untuk iterasi kedua X1 2 itu nilainya di sini adalah 1 1 1 dan seterusnya ya. Nah, beda dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Gitu ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya seperti ini perbedaannya, ya, kalau ditanya mana yang lebih cepat konvergensinya, ya tentu saja metode iterasi Gauss-Seidel. Oke, karena metode Gauss-Seidel itu kita memperhitungkan proses perhitungan sebelumnya. Sementara metode iterasi Jacobi itu tidak memperhitungkan proses perhitungan sebelumnya. Oke, dipahami ya. Jadi mana yang lebih cepat, kalau ditanya mana yang lebih cepat konvergensinya, ya tentu saja yang ini. Baik, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Adik-adik, kita langsung masuk ke contohnya. Jadi adik-adik bisa lihat contohnya di halaman 184. Ya, jadi ini
Ya, kita telah diberikan sistem persamaan linear seperti ini. Kemudian ada nilai awalnya, oke, 1, 2, dan 2. Kemudian ada epsilonnya. Ya, kalau di bukunya itu udah diberikan epsilon ya, tapi seharusnya ada. Ya, jadi mestinya ditentukan epsilonnya di sini. Nah, kalau di bukunya itu dia pakai berapa angka bena ya? Dia pakai 6 angka bena. Ya, jadi tentu saja ini masih kurang ya, atau saya sesuaikan saja di buku ada 6 angka bena ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Nah, jadi kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan dua metode, baik metode iterasi Jacobi maupun metode iterasi Gauss-Seidel. Oh ya, sebelum lanjut kita cek dulu ya apakah sistem persamaan linear seperti ini dominan secara apakah sistem persamaan linear yang telah diberikan ini sudah memenuhi syarat dominan secara diagonal atau belum. Nah, sekarang perhatikan. 4 ya sudah lebih besar dari 1 ditambah 1. Kemudian 8 lebih besar dari 4 ditambah 1. Dan yang terakhir 5 itu lebih besar dari 2 ditambah 1. Berarti kalau diselesaikan dengan metode iterasi ya, baik Jacobi maupun Gauss-Seidel, kita akan mendapatkan solusinya, alias sistem persamaan linear ini memenuhi syarat cukup kekonvergenan. Ya, jadi kita selesaikan. Ya, kita ambil X saja ya, karena di sini beda X, Y, Z ya. Jadi untuk iterasi pertama 7 dikurang, jadi ini menjadi tambah, dikurang Z per 4. Nah, sekarang perhatikan Y-nya berapa? Y-nya 2. Ini saya kasih di sini saja ya. 7 beda, tambah 2 dikurang 2 per 4. Ya, berarti 7 per 4 ya. Kemudian, sorry ini supaya jelas. Ini sebelah sini Jacobi. Yang sebelah sana adalah Gauss-Seidel. Iya. Kemudian X2. Sorry, kenapa X2? Aduh, masih terbawa-bawa yang tadi. Y1 itu sama dengan min 21. Atau dibalik saja ya, ini ke sini. Ya, berarti 21 itu ditambah 4x, x-nya adalah 1. Kemudian ditambah z, z-nya adalah 2. Atau ditulis saja ya supaya sama di atas, x ditambah z per 8. Berarti masukkan nilainya 21 tambah 4 dikali 1 ya, ditambah 2 per 8. Nah, ini 6, berarti 27 per 8. Selanjutnya ya, jadi ini kalian yang tentukan sendiri ya. Ya, jadi ada 6 angka bena. Nah, kemudian Z berarti boleh saya tulis 15 dikurang atau boleh ditambah 2 dikali 1 dikurang Y. Y-nya adalah 2 per min
5. Sorry ya, sudah betul per 5. Nah, jadi 15 dikurang ditambah, oke. Kemudian 21. Iya. Nah, sekarang berapa nilainya nih? 15 tambah 2 dikurang 2 per 5. Berarti 3. Nah, kita dapat nilai X, Y, Z pada iterasi pertama. Saya ke sebelah sana. Baik, kita akan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, jadi X1, jangan pakai X1 ya. Ya, pasti sama jawabannya ya. 7 ditambah 2 dikurang 2 per 4. Sama dengan 7 per 4. Kemudian Y1. Nah, hati-hati di Y1. 21. Ya kan? Dikurang. Ditambah 4 dikali X. Nah, X di sini kita ambil yang ini. 7 per 4. Ya. Kemudian ditambah Z. Ya, karena di atas belum ada Z. Sehingga Z yang kita masukkan di sini masih tebakan awal kita. Atau saya tulis panjang supaya enggak bingung ya. X1 ditambah Z. Ya, sama dengan saya lupa pernya, 8. Berarti di sini 21 ditambah 4 dikali 7 per 4 ditambah 2 per 8. Nah, ini berapa jawabannya? Ini habis ya. Sama dengan 21 tambah 7, 28. Berarti 30 per 8. Nah, sekarang untuk Z pada iterasi pertama. Berarti 15 ditambah 2 kali X ya. X yang kita ambil yang di sini ya. Nah, tetap 7 per 4. 7 per 4. Oke. Atau ditulis panjang boleh, kasih sama yang di atas. 15 ditambah 2 dikali X 1 dikurang 2. Dikurang, ada kesalahan ya? Ya, sudah sesuai ya. Dikurang Y 1. Ya, karena sudah ada Y di atas ya. Per 5. Sama dengan 15 ditambah 2 dikali 7 per 4 dikurang Y-nya tadi kita dapat 30 per 8 per 5. Ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, terakhir kita lihat. Jadi seperti apa menentukan bahwa iterasinya sudah berhenti. Jadi adik-adik periksa satu persatu ya. Jadi untuk X-nya dia harus memenuhi yang ini, Y-nya juga harus memenuhi yang ini, Z-nya juga harus memenuhi yang ini. Nah, pertanyaannya begitu juga untuk Gauss-Seidel ya. Pertanyaannya bagaimana kalau cuma satu yang memenuhi? Berarti belum berhenti. Iterasinya masih perlu kita lanjutkan. Bisa dipahami ya? Jadi misalkan ada sampai iterasi kedua ya. Jadi kita cek iterasi X pada iterasi kedua. Syaratnya tadi X K ditambah 1. Ini kelihatan? Mungkin tidak kelihatan ya. Saya tulis di sini saja. Ya, X K ditambah 1 dikurang X K per
XK ditambah 1 itu harus lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi misalkan ada 2 iterasi, kita mau mengecek apakah kita akan berhenti pada iterasi kedua atau belum. Jadi X pada iterasi kedua dikurang X pada iterasi pertama. Oke, ini per X pada iterasi kedua itu nilai mutlaknya harus lebih kecil dari epsilon yang ditentukan. Oke, demikian juga untuk Y dan Z.